Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ananda kelas 9 yang soleh dan soleha, berjumpa kembali dengan Bapak dalam pembelajaran matematikanya. Mudah-mudahan kalian semua selalu dalam sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Tetap semangat belajar di rumahnya dan ingat tugasnya dicicil ya. Jangan nunggu sampai banyak ya. Nah, sekarang kita akan belajar tentang menentukan sumbu simetri dan nilai optimum ya. Jadi kemarin kita sudah menarik kesimpulan apabila nilai A-nya lebih besar dari 0, maka grafiknya terbuka ke atas. Nah, kalau grafiknya terbuka ke atas, nah, maka yang dicari adalah nilai minimum. Contohnya seperti apa? Nih, seperti ini nih. X kuadrat, berarti depan X itu ada angka 1, berarti A-nya 1. A1 itu lebih besar dari 0, maka dia grafiknya menghadap ke atas. Tuh. Ya, lanjutin. Nah, sekarang apabila A-nya lebih kecil dari 0, berarti negatif nih. Lebih kecil dari 0 itu berarti negatif. Kalau A-nya negatif, maka dia akan terbuka ke bawah. Ya, maka akan terbuka ke bawah. Seperti ini nih. Kalau terbuka ke bawah, maka yang dicari adalah nilai maksimum. Nilai apa? Nilai maksimum. Rumusnya seperti apa contoh? Nah, nih seperti ini negatif 2x kuadrat. Negatif 2x kuadrat itu berarti kan A-nya negatif 2. Kalau A-nya negatif 2 kan lebih kecil dari 0, maka dia kurvanya menghadap ke terbuka ke bawah. Kalau terbuka ke bawah berarti nilai maksimum ya. Ini rumusnya sumbu simetri, nilai optimumnya nih nilai ya. Kita contoh. Tentukan sumbu simetri dengan dari grafik x kuadrat, berarti di sini A-nya adalah 1. B-nya min 4x, berarti B-nya min 4 plus 1/2, berarti C-nya 1. C itu berarti tidak ada variabelnya ya. Berarti dia adalah konstanta. Berarti C-nya adalah 1/2. Rumusnya yang ditanyakan sumbu simetri dan titik optimum. Sumbu simetri rumusnya X sama dengan min B/2A. Ya kan? Min B/2A. B-nya berapa? Tadi negatif 4 nih, negatif 4 dibagi 2A, 2 kali 1 berarti negatif 4 dibagi 2A. Nah, ini tetap nih rumus nih, ini rumus ya. Nah, negatif 4 dibagi 2 hasilnya negatif 2. Nah, negatif yang ini rumusnya bisa nih, jadi min sama min jadi positif 2. Jadi persamaan sumbu simetrinya adalah positif 2 ya. Paham ya? Tuh. Nah, sedangkan nilai itu tadi sumbu simetrinya. Sekarang nilai optimumnya. Nilai optimumnya nih rumusnya adalah min D per 4A. D itu B kuadrat min B kuadrat min 4AC per 4A. Tadi B-nya berapa? Lihat ke atas. B-nya negatif 4, berarti negatif 4 dikuadratkan. Berapa? Negatif 4 kalau negatif 4 adalah 16 ya. 16 dikurangin 4 kali A-nya 1. Nih, A-nya 1 nih. 4 kali 1 kali setengah. 4 kali 1 4 kali setengah itu 2. Berarti 16 dikurangin 2 berarti jadi berapa? 14. 4 kali 1 4. Berarti 14/4 diperkecil. Sama-sama dibagi 2, 7/2. Nah, ada minnya di sini nih, min ini nih. Ya. Nah, tadi kan hasilnya berapa? Nah, ya. Tadi hasilnya itu 16 jadi 14 ya. 14/4 ya. Tuh, 14/4 diperkecil sama-sama dibagi 2. Hasilnya adalah 7/2. Nah, 7/2 nih hasilnya tuh. 7/2 ya. 7/2. Nah, ada min ini nih. Dari mana? Nah, dari rumus ini terakhir nih. Nih, dari sini. Jadi hasilnya adalah min 7/2. Nah, sehingga didapat oleh kita, sehingga titik optimumnya adalah 2, negatif 7/2. Jadi sumbu X-nya adalah 2, sumbu Y-nya min 7/2 itu. Nah, ini tadi apa kurvanya? Kurvanya positif ya, A-nya positif. Kalau positif itu berarti menghadap, kurvanya terbuka ke atas. Kalau terbuka ke atas berarti nilai minimum, berarti ini namanya nilai minimum. Sehingga nilai minimumnya adalah gitu ya.
nilai minimum. Lanjutkan. Contoh nomor 2. Nah, sekarang A-nya negatif. Kalau tadi A-nya positif, sekarang A-nya negatif. Kalau A-nya negatif berarti nilai maksimum. Ingat, nilai maksimum. Jadi kalau A-nya tadi positif, berarti nilai minimum yang dicari. Nih. Kalau A-nya negatif, berarti nilai maksimum, ya. Yuk, contoh nomor 2. Min 2x kuadrat berarti A-nya adalah negatif 2. B-nya negatif 12 dan C-nya adalah negatif 17. Nah, tentukan nih sumbu X-nya nih, sumbu X-nya. Rumusnya B min 2A, min B per 2A. Nah, ini tetap B-nya tadi berapa? 12 ya kan? 12 negatif 12 B-nya kan? Negatif 12 dibagi 2 kali min negatif 2A-nya negatif 2. Negatif 12 kali negatif 4 hasilnya 3. Tapi ada rumus ini nih. Biar paham ya, biar paham nih. Kan biar paham. Nah, ini kan tuh. Negatif 12 dibagi negatif 4 kan positif 3. Pak, negatifnya dari mana? Ini dari rumus ini nih. Nah, tuh ya. Min B per 2A. Jadi hasil akhirnya adalah negatif 3. Itu sumbu simetrinya atau sumbu X-nya. Nah, ya. Nah, sekarang kita cari apanya? Rumus di apa namanya? Rumus ininya. Nilai maksimumnya. Ya, nilai maksimumnya rumusnya nih min B. Tadi kan nilai sumbu simetri nih. Ini sumbu simetri nih, sumbu simetri. Sumbu simetri. Ini sumbu ini nilai optimumnya. Ya. Nilai maksimum karena dia kurvanya grafiknya ke bawah. Min B kuadrat dikurangi 4AC per 4A. Tadi B-nya berapa? 12. Min 12 kuadrat dikurangi 4A. A-nya tadi berapa? Negatif 2. Ya, 4 kali negatif 2. Ya, ini kurang nih, A-nya negatif 2 ya. Ya, 4 kali negatif 2 kali negatif 17. Maka ditemukanlah 4 kali negatif 2 negatif 8 kali negatif 336 ya. Jadi 144 dikurangi 136. Yang bawahnya oke, ini tandain ya, kita tandain ini 4 kali negatif 2 ya. 4 kali negatif 2 kali negatif 17 berarti negatif 8 kali negatif 17 136. Berarti negatif 12 dikuadratkan tuh 144 dikurangin ini 136. Hasilnya berapa? Hasilnya itu negatif 8. Nah, hasilnya itu 8 ya. Hasilnya itu 8. Nah, bukan negatif 8 ya. Jadi 144 dikurangin 136 itu hasilnya 8 dibagi negatif 8. Hasilnya itu negatif 1. Negatif 1. Nah, ini ada negatifnya nih. Nah, ini negatifnya nih akhirnya kan negatif 1, tapi ada negatif, berarti negatif sama negatif jadi positif. Ya, di hasil ini 8 dibagi negatif 8 itu negatif 1. Tapi dalam rumus ada min. Nah, masukin minnya ke sini berarti nih. Nah, ini min ini nih. Sini. Nah, tuh. Yang berarti pengen dapat min sama min jadi positif 1. Tuh. Nah, jadi diketahuilah oleh kalian ya, sehingga titik optimumnya atau maksimumnya adalah sumbu simetrinya adalah negatif 3 dan tadi nilai maksimumnya adalah 1. Sehingga titik optimumnya atau maksimumnya adalah negatif 3,1. Ya. Baik anak-anakku sekalian, mudah-mudahan kalian memahaminya ya. Mudah-mudahan kalian memahaminya. Insyaallah minggu depan kita akan belajar tentang menggambar grafik ya, tentang grafik ya. Nah, ini silakan kerjakan latihannya 3 soal. Mudah-mudahan kalian semua memahaminya. Apabila tidak paham silakan bertanya, jangan malu. Sekian dari Bapak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.